Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan bantahan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tentang diskusi ilmiah yang ada di Markas Robitoh Alawiyah Sabtu 7 September 2024. Yang mana dalam diskusi tersebut kita semua bisa mencermati karena di live streamingkan oleh Nabawi TV. Lagi-lagi mereka menyuguhkan sesuatu yang itu saja, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang baru yang menyelamatkan nasab mereka. Maka bisa dirumuskan nasab mereka tetap rungkat. Baik dari pernyataan Hanif Al-Atos, Rumel, dan si Wifi itu masih tidak bisa merubah keadaan. Bahasa mereka masih berkutat tentang suhroh wal istifadhoh. Sebagaimana yang diceritakan, yang dibahas, yang dipaparkan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Tidak ada yang baru, masih seperti kemarin-kemarin. Katanya ini kami mempunyai ilmu baru, yang menyambungkan nasab Bani Pa'alwi. Buktinya mana ya? Seperti itulah. Tidak ada perubahan. Mereka cuma pintar bikin narasi lah, ngomong ngalor ngidul ngitan ngulon yang nggak jelas, diskusi ilmiah katanya, tapi ya mutar-mutar seperti itu. Ditanya tentang apakah ada kitab sezaman yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, ya mutar-mutar nggak jelas. Wah, itu bukan acuannya, itu begini, tidak ada syarat. Wah, seperti itu. Nah, berikut ini pemaparan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang penuh dengan daging semua, penuh dengan ilmu semua, yang harus kita simak bareng-bareng ya, agar menambah wawasan kita, menambah ilmu buat kita semua tentang bagaimana keadaan nasab Ba'alwi pasca diskusi ilmiah di Markas Robitoh Alawiyah. Tidak merubah keadaan, tetap rungkat. Tidak perlu lama-lama, kita dengarkan bareng-bareng. Apa perkirakan itu sudah terbukti bahwa sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru yang dapat ditampilkan dari Mas Rumel Abbas atau yang lainnya. Semua dalil-dalil, hujah-hujah yang disampaikan oleh para peneliti atau bukan peneliti, pembela nasab Ba'alwi itu hanya berkutat-kutat pada teori epistemologis tentang surah dan istifadhah, yang itu semua sudah dibantah oleh saya berdasarkan hujah daripada Ibnu Hajar bahwa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadhah ila ayyasbuta ma yukhalifu, bahwa istifadhah itu memang bisa, hanya sekedar bisa ya. Istifadhah itu bukan sesuatu yang mutlak. Di ijma ulama bahwa nasab itu bisa digunakan dengan surah istifadhah. Surah istifadhah itu adalah di dalam ilmu persaksian, syahadah, itu masuknya adalah syahadah yang paling rendah. Ada nasab, ada nikah, ada kematian, itu bisa diisbat oleh suhrol dan istifadhah, oleh hanya mendengar dari orang. Tapi kalau dukun, beranak atau bidan bisa menyaksikan lahirnya si cabang bayi, maka dia lebih kuat daripada sekedar orang kampung yang mendengar tentang kelahiran seseorang. Ini sebenarnya demikian. Jadi
apa namanya sang bidan dan sang dukun bayi yang melihat betul-betul apa lahirnya sang bayi itu lebih kuat kesaksiannya daripada hanya tasamu dengar mendengar. Nah itu jadi dengar mendengar itu hanya bisa digunakan. Atau tentang kematian, kematian bisa isbat, artinya disaksikan oleh orang yang bersaksi di depan pengadilan dengan hanya dia dapat mendengar dari orang. Tetapi seorang dokter yang mengetahui dengan ilmunya bahwa seseorang ini betul mati atau tidak itu lebih kuat daripada hanya orang yang dengar mendengar. Dalam pernikahan menurut ulama fikih adalah sebagian dari hal-hal yang bisa diisbat dengan tasamu, suhra wal istifadah. Hanya mendengar bahwa si A telah kawin dengan si B, itu boleh bersaksi di depan pengadilan, boleh bersaksi ketika ada yang bertanya, tidak dianggap berbohong. Tetapi saksi yang betul-betul hadir saat pernikahan itu lebih kuat daripada saksi yang hanya berdasarkan suhra dan istifadah. Jadi ini kita penting untuk mengatakan hal ini karena saya lihat banyak yang belum terlalu paham dari para pembicara semalam tentang suhra istifadah. Sehingga ada kata-kata suhra istifadah ini sesuatu yang paling hebat, paling kuat. Enggak, di dalam derajat-derajat kesaksian suhra istifadah itu justru paling bawah. Karena ada hal-hal sesuatu yang tidak bisa disaksikan sajalah, maka suhra istifadah itu dibolehkan. Jadi suhra istifadah itu dia bisa untuk dijadikan satu tools untuk mengisbat nasab, untuk menjadi kesaksian hanya karena lil hajat. Sesuatu yang disyariatkan karena adanya hajat, itu kedudukannya sangat rendah sekali sebenarnya. Tetapi sepakat para ulama dari 4 madhab bahwa suhra istifadah dengan segala kelemahannya itu dapat digunakan untuk mengisbat di antaranya nasab, pernikahan, kelahiran. Kenapa? Karena hal-hal yang telah disebutkan tadi biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus. Kalau kita menutup jalan syariah bahwa selain suhra istifadah tidak bisa selain mendengar dan melihat tidak bisa digunakan persaksian, maka akan sangat sedikit orang yang dapat bersaksi tentang nasab, tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian. Karena biasanya orang yang mati les itu kan hanya keluarganya yang hadir. Orang yang melahir itu biasanya hanya ibunya dari istri itu yang melihat dengan bidan. Apalagi pernikahan, ya biasanya hanya orang beberapa keluarganya yang hadir, walaupun ini bisa agak banyak kalau pernikahan. Tetapi pada prinsipnya suhra istifadah itu disyariatkan lil hajah, karena sulitnya, sedikitnya orang yang dapat bersaksi dengan melihat secara langsung. Ini perlu diketahui oleh masyarakat tentang apa itu suhra wal istifadah. Kemudian Mas Rumel yang sangat diharapkan oleh para pendukung Ba'lawi ini ternyata di luar ekspektasi mereka. Mereka yang ingin melihat Mas Rumel sebagai seorang peneliti yang telah berjalan ke timur dan ke barat mencari kitab suci untuk membela nasab Ba'lawi ini. Ternyata apa yang disampaikan semalam itu ternyata sama dengan yang dia sampaikan 1 tahun 2 tahun yang lalu itu. Belum ada sebuah data yang dapat dia gapai, yang dapat dia raih, yang dapat dia capai untuk membela nasab Ba'lawi. Nah ini akan saya berikan beberapa catatan. Saya mencatat bahwa sebelum ke manuskrip tinta biru ini akan ada istilah manuskrip tinta biru Mas Rumel yang luar biasa itu, rupanya andalan sekali. Manuskrip tinta biru. Sebelum ke manuskrip tinta biru ada beberapa hal yang saya ingin komentari. Pertama, Mas Rumel mengatakan karena nasab Ba'lawi sudah ijma, maka harus menggunakan extraordinary claim dari saya dan teman-teman untuk mengalahkan klaim ijma itu. Mas Rumel, ijma itu memerlukan syarat. Dan syaratnya ijma itu tidak boleh ada khilaf sebelum ijma. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma yang telah saya sampaikan semalam.
ijma'nya Ba'alawi ini yang diklaim oleh As-Sakran pada abad ke-9, diklaim oleh Al-Muhibbi dalam Khulasatul Asar, diklaim oleh Yusuf An-Nabhani, ini ijma' yang tidak sahih, ijma' yang batal. Kenapa? Al-ijma'u fi kullil asri ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih apabila sebelumnya tidak ada khilaf. Tetapi kalau sebelumnya ada khilaf, maka adanya ijma' atau klaim ijma' itu pada suatu masa itu dianggap batal. Jadi klaim ijma' itu akan batal apabila di masa sebelumnya terriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Ba'alawi ini sudah jelas. Ali As-Sakran meriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Ulama-ulama Ba'alawi lainnya meriwayatkan adanya Ali bin Jadid pergi ke Basra, Ubaidillah pergi ke Basra. Ini berarti bahwa keluarga Ba'alawi, nasab Ba'alawi itu sejak awalnya sudah ada khilaf. Maka ketika sejak awal sudah ada khilaf, maka ijma' itu klaim ijma' yang ada di abad 9 oleh Ali As-Sakran, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhibbi, dilanjutkan oleh An-Nabhani, itu klaim ijma' yang batil. Klaim ijma' yang batil karena ijma' itu selain dia mempunyai syarat tidak boleh adanya khilaf, ijma' juga harus disyaratkan memiliki mustanad. Kalau mustanadul ijma' di dalam ilmu fikih adalah Al-Quran dan hadis, maka mustanadul ijma' di dalam ilmu riwayat haruslah ada riwayat-riwayat yang bisa kita akses untuk kita bisa mengklaim bahwa adanya ijma'. Seperti misal di kitab Tahdhibul Ansab, Ubaidillah disebut anak Imam Ahmad. Di dalam kitab Muntaqilah disebut Ubaid anak Imam Ahmad. Banyak kitab yang mengatakan itu. Maka barulah itu klaim ijma' itu masuk akal. Tapi kalau klaim ijma', tapi ternyata tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaid ini anaknya Ahmad, ini klaim ijma'nya berdasarkan apa? Mustanadul ijma'nya mana? Syarat tidak ada khilafnya juga tidak bisa dicapai. Karena memang sudah ada khilaf sebelumnya. Ini jadi pertama tentang ijma' itu, Mas Rumel, itu mungkin bisa kita katakan ijma'un batilun. Ijma' yang tidak sahih. Ini saya jadi curiga kalimat ini. Apa yang ada di masa lalu, apa yang didengar di masa lalu, belum tentu ditulis. Apa yang kita akses sekarang, itulah yang harus kita olah-olah. Jadi ketika tidak ada mencari manuskrip Ba'alawi, rupanya Mas Rumel akan mengolah-olah apa yang ada hari ini untuk bagaimana caranya bisa mensahihkan nasab Ba'alawi ini. Saya jadi curiga mental seorang peneliti semacam ini, ingin memasakkan masa lalu agar sesuai dengan keinginan seorang sejarawan di masa kini, agar sejarah di masa lalu itu kemudian memberikan ruang kemuliaan untuk orang-orang yang mengklaim keturunannya di hari ini. Ini adalah sebuah skandal ilmiah, saya kira. Kalau misalnya seorang peneliti berpikir bahwa masa lalu dapat dirubah dari hari ini dengan merubah kesejarahannya. Apa-apa yang kita bisa gapai hari ini kita harus olah agar terkesan masa lalu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis di hari ini. Ini saya kira harus dicurigai bersama ini oleh para mukibin ya. Kemudian Mas Rumel juga mengatakan Al-Mu'jam Ibnul Mukri tahun 381 menyebut nama silsilah seorang yang bernama Asyarif Abu Muhammad Al-Alawi. Nasabnya adalah Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kata Mas Rumel, apabila nasab seperti ini menggunakan teori Kiai Imad, maka nasab ini batal. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab, Al-Hasan bin Husain ini punya anaknya hanya 2, Muhammad dan Husain, tidak ada anak bernama Abdullah. Di dalam kitab Al-Mazdi memang ada Abdullah. Tetapi di dalam Sajarah Mubarakah anaknya cuma 1, Muhammad. Lah ini saya sudah ngalem-ngalem Mas Rumel semalam bahwa ketika
Mas Maimun Nafis itu masih menggunakan teori-teori begini di dalam ilmu nasab, apa mengkritik kitab nasab, ternyata kata saya kan Mas Rumel ini sudah tidak akan menggunakan ini karena dia sudah saya kuliahi. Ternyata masih aja. Karena memang semalam itu saya belum menonton, belum ada waktu menonton Mas Rumel, Mas Rifki. Jadi baru saya tonton pagi-pagi ini Mas Rumel, karena ada acara saya selamatan anak saya tamat kitab Amil ya, anak yang masih kecil itu. Jadi saya nyembelih kambing, jadi belum sempat menonton Mas Rumel. Nah, pas pagi-pagi saya tonton, saya kaget. Wah, tidak sesuai ekspektasi saya. Saya semalam udah ngalem-ngalem Mas Rumel. Tidak akan menggunakan teori-teori seperti itu lagi, tapi ternyata masih dipakai untuk kasus Syarif Abu Muhammad Al-Alawi. Dikatakan oleh Mas Rumel, di dalam kitab Tahdhibul Ansab nama Abdullah tidak disebut. Di dalam kitab Al-Majdi disebut, di dalam Sajarah Mubarakah, bahkan hanya disebut anaknya satu. Ini saya kira ini untuk sebagai pembelajaran kepada para subscriber penonton, saya bisa ulangi lagi sedikit. Padahal ini sudah saya terangkan semalam. Bahwa dalam kitab cara menulis itu para ulama satu kadang-kadang menggunakan tahqiq, menggunakan tasabbut, kadang-kadang hanya menulis sesuai riwayat yang dia terima berdasarkan referensi dari kitab sebelumnya tanpa mentahqiq lagi. Khusus untuk ini Abdullah bin Hasan bin Husain yang disebut dalam Tahdhibul Ansab bahwa anak Hasan ini, saya catat ini hanya anaknya Muhammad dan Husain. Sementara dalam Al-Mazdi ada nama Abdullah tapi tidak ada Husain, juga tidak ada Muhammad. Kemudian dalam Sajarah Mubarakah ada anaknya namanya Muhammad. Ini bagaimana? Jadi begini, ketika seorang Abdullah tidak disebutkan di dalam Tahdhibul Ansab, tetapi kemudian disebut dalam Al-Majdi, sementara antara Al-Majdi dan Tahdhibul Ansab ini satu masa, maka ini diberikan kepada orang yang masih mengaku sebagai keturunan Abdullah untuk memilih Al-Majdi sebagai pegangan dia, karena memang nama Abdullah ini ada di dalam kitab Al-Majdi yang tidak satu masa dengan kitab Tahdhibul Ansab. Nah, berbeda dengan nasabnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab yang satu masa tidak ada semua.